Selamat sore Bung Firdaus Ilyas. Selamat sore, Bung Meldi Rendra. Apa kabar? Baik, Sore-sore. Sabtu ini ngeteh ya kan sambil kentang goreng lah. Barat-barat dikit kita. Tentang goreng betul. Kentang gorengnya kentang Lembang biasa. Sama kopi pahit ya, betul ya. Kopi pahit ya. Bung Firdaus, Oke. di Basarnas tetap menarik ya, isu Basarnas nih. Coba kita menggali lebih dalam masalah Basarnas ini secara keorganisasiannya, Bung Firdaus. Kan ini lembaga memang lembaga kebencanaan ya, dia nggak bisa kan bencana jadi terus dia lelang dulu kan nggak mungkin Bung Firdaus ya. Jadi bagaimana mekanisme kerjanya, kebencanaannya bisa dikelola dengan dia dan sistem pengadaannya juga baik gitu Bung Firdaus. Ya, mumpung mumpung ada ya bukan mumpung karena ada kasus ya, tapi kadang-kadang kalau ketika ada masalah atau ada kasus, terutama kasus korupsi, sebenarnya momentum yang baik untuk sebuah lembaga atau kementerian, terutama di Republik ini, Bung Meldi ya, untuk melihat lebih jauh apakah memang persoalannya hanya itu atau ada persoalan yang lebih mendasar lagi gitu. Nah, kemudian yang kedua, ini juga momentum baik untuk melakukan pembenahan atau perbaikan, karena kasus biasanya walaupun pahit, itu biasanya bisa kita gunakan sebagai salah satu refleksi untuk melihat, oh iya kira-kira persoalan mendasarnya apa sih di lembaga kita, kenapa terjadi suap, kenapa terjadi korupsi, kenapa PBJ kita itu punya masalah, jangan-jangan kita punya masalah yang lebih besar dari hanya sekedar beberapa vendor menyuap gitu ya, ternyata sistem kita tidak cukup baik, sehingga kita butuh perbaikan lebih luas sehingga tidak akan terjadi lagi untuk masa depan atau masa mendatang, Bung Meldi. Nah, kita berharap dengan kasus dugaan korupsi atau dugaan suap yang melibatkan dua petinggi di Basarnas ini jadi momentum kita untuk melakukan aksi bersih-bersih, perbaikan, terutama dalam rangka memperbaiki integritas, menjaga integritas kerja-kerja Basarnas sebagai institusi pencarian dan pertolongan pertama terhadap musibah atau bencana atau keadaan tertentu, Bung Meldi. Nah, kalau kita mau coba lihat, Bung Meldi ya, melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan yang kemarin ya, terkait kekhawatiran kita. Nah, kekhawatiran kita, gitu ya, apa yang terjadi kepada dugaan korupsi kepada kepala Basarnas dan juga salah satu petingginya, ini merupakan bagian kecil dari persoalan yang ada di Basarnas, Bung Meldi. Gitu. Artinya kalau kita mau coba lihat lebih lanjut ya, kita coba gunakan beberapa data atau referensi yang kita cukup valid, merupakan dari dari hasil pemeriksaan atau dari hasil audit misalnya. Nah, saya ambil contoh misalnya untuk hasil audit terakhir 2020 ya, ini untuk laporan keuangan Basarnas, Bung Meldi ya. Kalau kita lihat ya, dari 3 aspek internal kontrol yang ada di kementerian atau lembaga, Basarnas itu memiliki kira-kira kalau kita lihat bobotnya, pertama itu kalau kita lihat dari sisi akuntansi atau pelaporannya, itu persoalan di Basarnas itu hanya sekitar 20%-an, Bung Meldi. Jadi temuan-temuan BPK terkait kelemahan internal kontrol, terutama dalam aspek akuntansi dan pelaporan pengelolaan keuangan negara, seperti yang saya sampaikan tadi gitu ya, untuk tahun anggaran 2023, Basarnas itu mulai rencana pengadaannya itu kurang lebih 1,2 triliun lebih, Bung Meldi gitu. Nah, kemudian pengelolaan akuntansi dan pelaporannya gitu itu sekitar 20% persoalan atau indikasi temuannya. Kemudian untuk pengendalian pelaksanaan APBN-nya atau anggarannya itu temuannya juga ini yang cukup besar, Bung Meldi ya. Jadi kelemahan dalam pengendalian pengelolaan anggaran itu sekitar 40% lebih gitu ya komposisinya. Dan yang terakhir kalau kita lihat dari sisi struktur pengendalian internalnya, Bung Meldi. Nah, Basarnas ini juga memiliki struktur pengendalian internal itu komposisi temuannya 40%. Ini jauh-jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata kementerian lembaga yang rata-rata kelemahan struktur pengendalian internalnya itu hanya 22%. Nah, di Basarnas ini sekitar 40%, Bung Meldi. Artinya apa? Kalau kita lihat secara kelembagaan internal kontrol, Basarnas itu punya 2 persoalan mendasar. Satu, kelemahan dalam pengendalian pelaksanaan anggarannya, baik itu dalam belanja barang dan jasanya, atau dia juga misalnya mengelola juga pendapatan begitu. Tapi mostly dalam konteks pengelolaan belanja barang jasanya, atau belanja barangnya, atau belanja anggarannya. Nah, poin kedua, kelemahan internal di Basarnas adalah dia memiliki struktur pengendalian internal yang lebih rentan dibandingkan rata-rata kementerian lembaga. Sebagai contoh misalnya ada SOP yang belum lengkap gitu ya. Kemudian ada juga temuan sistem satuan pengawas internalnya tidak optimal begitu. Nah, saya pikir ini relevan ya dengan temuan-temuan atau yang sekarang menjadi persoalan di Basarnas, Bung Meldi. Jadi kalau kita lihat dari sisi internal kontrolnya,
maka dengan kasus PBJ Basarnas bisa jadi memang ada kelemahan mendasar di internal kontrol, terutama terkait aspek struktur pengenalan internalnya, satuan SPI-nya atau inspektoratnya. Kemudian yang kedua di dalam monitoring pengendalian pelaksanaan APBN atau anggarannya, Bung Meldi, begitu. Iya, ya. Jadi kita juga bisa mengambil hasil-hasil audit dari BPK, Bung Firdaus, atau dari BPKP segala macam ya, atau juga Iya, betul. dari internalnya mereka sendiri. Ini akan menjadi ukuran-ukuran kita ya, dan kita juga bisa mengambil benchmark dari negara lain gimana sebenarnya pengelolaan bencana dengan segala anggaran dan juga masalah lelang atau pengadaannya biasanya bagaimana, seperti apa gitu ya. Nah, ini nanti bisa kita cerminkan bagaimana Basarnas harus mengelola urusan-urusan ini. Semoga ini nggak berulang, Bung Firdaus. Ya, kalau kita lihat dari tupoksinya sebenarnya tidak ada yang sifatnya tidak bisa direncanakan atau diprediksi ya, Bung Nadia. Jadi kalau misalnya kedaruratan, kebencanaan, kita ambil contoh kemarin yang terjadi di Sulawesi ya, ada kapal tenggelam di sebuah kepulauan gitu ya, artinya kalau tidak salah ada yang 15 orang yang meninggal, kemudian sekian puluh, 30 itu selamat. Nah, sebenarnya salah satu bentuk tugas task force dari Basarnas sebagai bagian dari pencarian dan pertolongan dalam situasi darurat gitu. Nah, kalau kita bicara dari tupoksi secara umum, kita bisa memprediksi kira-kira kebutuhan alatnya apa saja untuk medan Indonesia gitu ya, perairan, bencana alam, gunung berapi gitu ya, gempa bumi, runtuhan bangunan segala macam gitu. Jadi dari sisi konteks situasi atau konteks tugas dan fungsinya gitu, kita bisa memperkirakan kira-kira kebutuhan per tahunnya apa saja. Jadi kalau kita sudah bisa memperkirakan ini gitu ya, artinya kita bisa melakukan perencanaan pengadaan barang dan jasa yang baik, perencanaan pengelolaan barang jasa yang baik, termasuk perawatannya, termasuk penganggarannya gitu. Nah, sekali lagi saya akan coba kita lihat untuk kasus yang sekarang ditangani oleh KPK gitu ya, dari pengadaan barang jasa untuk tahun 2023 gitu ya. Nah, sebagai informasi, Basarnas itu rencana umum pengadaannya itu anggarannya kurang lebih 1,2 triliunan gitu ya, untuk 1.740-an paket pengadaan barang dan jasa, di mana sebagian besar paket pengadaan barang dan jasanya itu dalam skema swakelola, Bung Meldi. Jadi sekitar 900 miliaran itu dikelola sendiri oleh Basarnas, baik itu perawatan atau kebutuhan-kebutuhan untuk internal, operasi dan segala macam. Nah, kemudian yang melalui skema tender, Bung Meldi, itu hanya sekitar 400 miliaran gitu. Jadi kalau 400 miliaran gitu ya, kemudian kita katakan 10%, mungkin sekitar 40 miliar lah. Jadi mungkin ada tahun anggaran berikutnya atau yang sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari skema tender, Bung Meldi ya, ini sebagai pembanding ya gitu ya, dari skema pengadaan barang dan jasa yang sudah ada kontraknya, ini untuk pengadaan tahun 2023 gitu ya, sampai bulan Juli, artinya sampai tanggal kemarin ya, tanggal 26 Juli 2023 gitu ya, itu dari sekitar 554 rencana pengadaan yang sudah dikontrak, 544 miliar pengadaan gitu ya, kemudian 496 HPS-nya, 496 miliar HPS, maka 492 miliar itu sudah dikontrakkan. Dari 492 miliar gitu ya, untuk 164 paket pengadaan barang dan jasa, itu efisiensinya, Bu Meldi, itu hanya 4,5 miliar atau kurang lebih 0,9%, tidak sampai 1% gitu. Ini jauh-jauh lebih rendah dibandingkan rata gitu ya. Kalau kita lihat misalnya kementerian lembaga, efisiensi dari nilai kontrak dan HPS-nya itu mungkin 5 atau 4% gitu ya. Bahkan ada yang di beberapa entitas ya, itu misalnya belasan persen gitu. Nah, di Basarnas ini hanya di bawah 1%, Bung Meldi. Itu rata-rata begitu. Nah, ini bisa menjadi satu indikasi begitu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari 3 paket yang sudah ditetapkan kemarin begitu ya, itu mulai untuk pengadaan public safety diving equipment gitu ya, kemudian peralatan pendeteksi korban reruntuhan, kemudian pengadaan ROV untuk KN SAR yang KN SAR Ganesha multi year 2023-2024 gitu ya. Itu efisiensinya itu tidak sampai 0,1%, Bung Meldi, hanya 0,03%. Jadi hampir sama nilai kontrak dengan nilai HPS atau dengan nilai pagu gitu. Saya ambil contoh misalnya untuk yang dimenangkan oleh yang suap pertama ya, yang nilai suapnya barang bukti itu 900, hampir 1 miliar itu dari PT Interteknografika Sejati gitu ya.
itu untuk pengadaan peralatan pendeteksi korban yang 10 pagunya 10 miliar gitu ya, itu nilai kontraknya 9 miliar 999 apa ya, hampir ya, artinya hampir 10 miliar gitu ya nilai kontraknya begitu. Nah begitu juga misalnya untuk PT Kindah Abadi Utama yang nilai pagunya 17,5 miliar, itu nilai kontrak pengadaan barang jasanya 17,445 juta. Kemudian yang satu lagi untuk pengadaan ROV yang 90 miliar pagu rupnya, maka nilai kontraknya 89,959 miliar. Jadi hampir 100% gitu. Nah, kalau dilihat dari sini gitu ya, maka kita bisa katakan bahwa di dalam proses pengadaan barang dan jasa, kebutuhan barang-barang rutin di Basarnas itu tidak ada mekanisme perencanaan kebutuhan yang baik gitu. Satu itu. Kemudian yang kedua, dalam ketika menyusun KAK-nya, kerangka kerja, acuan kerja gitu ya, kemudian kebutuhan spesifikasi barang, nampaknya indikasinya itu lebih banyak ditentukan oleh vendor. Jadi vendor sudah menentukan kira-kira barangnya apa saja segala macam gitu ya. Kemudian itu desain menjadi HPS, menjadi pagu, kemudian HPS tidak berbeda jauh dengan pagu gitu ya. Nah kemudian nilai kontrak tidak berbeda jauh dengan HPS. Artinya apa? Ya, indikasi kalau kita sudah biasa gitu melihat dalam konteks barang dan jasa, maka indikasi fraudnya sangat tinggi begitu. Dan ini menurut saya menjadi catatan kita begitu keretanan di Basarnas ini begitu tinggi dibandingkan kementerian atau lembaga yang lain dalam konteks pengadaan barang jasa atau pengadaan anggaran. Iya, ini Basarnas ini kan organisasi udah lama, Bung Firdaus ya. Artinya kita tidak punya fakta-fakta hukum tentang yang masa lalu ya. Saya kira kita juga bisa menyamaratakan bahwa ini pasti sama dengan yang lalu ya. Tapi ini menjadi pelajaran penting ya. Dana dari masyarakat, uang rakyat, uang dari pajak segala macam yang masuk ke Basarnas ini harus dikelola dengan baik gitu. Jangan menjadi peluang bagi para aparatur negara untuk melihat ini sebagai celah bagi mereka untuk fraud. Betul. Jadi kalau kita lihat dengan anggaran yang cukup besar ya gitu ya, terutama di anggaran. Jadi dari 1,2 anggarannya itu kurang lebih 900 miliar lebih itu dikelola oleh badan pusat. Jadi kantor Basarnas pusat. Sementara kantor-kantor cabang atau di daerah pertolongan cabang itu hanya sekitar 300 miliaran. Gitu. Artinya apa? Magnitud terbesar, kuasa yang besar yang berada pada kantor Basarnas. Ya, artinya kantor pusat yang di Jakarta ya, itu menjadi salah satu titik keretanannya. Gitu. Dan saya tidak tahu ya, dalam konteks pengelolaan pengadaan barang dan jasa, gitu ya, apakah SPI-nya, inspektoratnya cukup proaktif di dalam melihat contoh yang banyak digunakan oleh internal auditor ya atau BPKP ya misalnya, itu adalah skema audit probity. Probity itu untuk melihat apakah skema perencanaan dalam pengadaan barang dan jasa mulai dari perencanaannya, kemudian sistem lelangnya, kemudian pelaksananya cukup berintegrasi atau tidak gitu. Apakah ada mekanisme review atau tidak? Apakah inspektorat atau SPI punya peta-peta risiko di dalam proses pengadaan barang dan jasa di Basarnas sehingga kalau memang risikonya tinggi itu bisa dimitigasi atau bisa diselesaikan gitu. Nah tapi sekali lagi karena kita berkata ya ini berkah dari kasus ya, jadi ya artinya kalau kasusnya itu dijalankan penanganan kasusnya, kemudian yang kedua feedback dan internal kontrolnya atau perbaikan di internalnya dijalankan juga, maka ini menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk Basarnas gitu. Jadi jangan sampai kasusnya ya udah selesai begitu saja, tidak ditangani secara baik, tapi persoalan di internalnya juga tidak disentuh gitu, perbaikannya tidak disentuh gitu. Dan saya pikir pernyataan Presiden untuk mengatakan bahwa kasus itu harus dijalankan secara profesional, secara baik gitu, penegakan hukumnya dijalankan, harus kita dukung bersama-sama. Artinya menjadi perbaikan, jadi penegakan keadilan untuk publik dan juga untuk penyelamatan keuangan negara tadi. Nah ini yang saya bilang catatan bagi kita semua bahwa presiden ke depan, ya calon presiden yang ke depan nih harus betul-betul ngerti organisasi-organisasi di bawah mereka, Bung Firdaus ya, supaya ini nggak kecolongan lagi. Maka ini adalah sebuah agenda presiden ke depan yang ini perlu kita dorong ya, agar aparatur yang bersih, organisasi yang bersih, dan semuanya berjalan sesuai dengan meritokrasinya, ini menjadi catatan penting. Termasuk juga agenda-agenda yang harus dijalankan oleh presiden baru nanti di 2024. Betul. Jadi kalau harapan kita gitu ya, dengan banyaknya kejadian, banyaknya kasus, banyaknya instrumen-instrumen pemerintahan, itu bisa menjadi semacam semacam pengingat, semacam catatan untuk calon presiden berikutnya bahwa persoalan-persoalan di publik gitu ya,
itu harus dimonitoring, harus dikelola secara baik. Terutama dalam, ya kalau kita bicara internal control, akuntabilitas pengelolaan keuangan negara itu harus dijaga sebaik mungkin. Nah, bagaimana menjaganya, bagaimana mengontrolnya? Kita punya BPKP, kita punya inspektorat, kita punya eksternal auditor BPK gitu ya, kita punya aparat penegak hukum dan segala macam. Itu satu PR yang harus dilanjutkan. Nah, kemudian yang kedua kalau kita lihat di kementerian lembaga gitu ya, kita berharap juga misalnya pokoknya pengelolaannya jauh lebih profesional, semakin melayani begitu ya. Nah, satu yang tidak kita bisa halangi adalah misalnya kementerian lembaga juga merupakan jabatan politik gitu ya. Artinya orang-orang nanti ditempatkan di sana apakah dari politisi atau yang lain gitu ya, atau dari aparat penegak hukum gitu ya, di BKO-kan, dikarirkan. Jadi tentara atau polisi dikarirkan di jabatan sipil gitu. Ya. Nah, kita juga berharap orang-orang yang diletakkan pada posisi jabatan sipil merupakan orang-orang yang memiliki integritas tinggi, orang-orang yang memiliki profesionalisme yang paling baik begitu. Karena kalau tidak, maka itu akan menjadi tanda kutip ya, ajang untuk mencari makan, atau ajang untuk cawe-cawe, atau ajang untuk melakukan penyimpangan. Dan menurut saya itu menjadi presiden buruk begitu. Jadi sekali lagi ini juga catatan kedua untuk calon pemerintahan yang nanti, calon presiden yang nanti, bagaimana mengelola gitu ASN-nya, bagaimana mengelola pejabat-pejabat tingginya, tidak hanya sekedar menempatkan, oh ya ini yang bintang 1, bintang 2, bintang 3 semakin banyak, tapi struktur jabatannya tidak ada, akhirnya dilempar ke jabatan sipil gitu ya. Nah, ketika di jabatan sipil gitu ya, tata kelolanya tidak cukup baik, internal kontrolnya tidak cukup baik gitu ya, penegakan hukumnya tidak berjalan karena misalnya itu aparat, orang lebih takut misalnya. Nah, menurut saya ini berbahaya. Artinya bagaimana memperbaiki ini, bagaimana mengelola ini menjadi resource yang optimal untuk kepentingan negara, untuk pelayanan publik, itu jadi satu soal yang harus kita jaga begitu. Jadi negara, Bung Firdaus, punya tugas yang sangat berat untuk rekrutmen baru ASN, polisi, tentara dengan kualifikasi tingkat anti korupsinya harus tinggi, kalau enggak dia akan bermasalah, Bung Firdaus. Betul. Jadi salah satu syaratnya tidak hanya misalnya bintangnya atau pangkatnya tinggi, tapi juga integritas atau anti korupsinya atau budaya anti korupsinya cukup tinggi, sehingga dia tidak merusak sistem yang sudah ada, malah seharusnya bisa mendorong menjadi perbaikan atau memperkuat sistem yang sudah baik begitu, Bung. Begitu. Terima kasih, Bung Firdaus. Sama-sama, Bung Meldi. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.